Sering kita dengar tuduhan, Al-Quran bilang Taurat, Injil, wahyu Allah, tapi Muslim bilang kitab itu rusak. Bukankah itu kontradiksi? Mari kita jawab poin demi poin supaya jelas. Kami iman kepada Taurat dan Injil asli, bukan versi sekarang, QS Al-Ankabut 29:6, memerintahkan berdialog dengan ahlul kitab secara baik. Itu artinya kita menghormati wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Bukan berarti kita harus mengakui Alkitab sekarang sebagai wahyu murni. Dalil, QS Al-Baqarah 279, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata, ini dari Allah. Kesimpulan, Islam mengimani kitab asli yang diturunkan, bukan teks hasil ubahan manusia. Allah benar-benar menurunkan Taurat dan Injil. QS Ali Imran 3:3-4, Allah menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Tapi kemudian Allah juga mengabarkan ada penyimpangan. QS Al-Maidah 5:11-19, QS Al-Baqarah 279. Kesimpulan, tidak kontradiksi, sejarahnya berurutan. Turun, diajarkan, diselewengkan, Al-Quran datang meluruskan. Kalimat-kalimat Allah tidak bisa diubah, manuskrip tak bisa dirusak. QS Al-Kahfi 12 konteksnya Al-Quran. Maksudnya ketetapan Allah di Lauh Mahfuz tidak bisa dibatalkan, bukan berarti manuskrip fisik tak bisa diubah manusia. Buktinya Al-Quran sendiri menegaskan ada perubahan teks, 275-29. Kesimpulan, wahyu asli Allah terjaga di sisinya, tapi teks yang di tangan manusia bisa dipalsukan. Injil pada zaman Muhammad masih ada. Ayat ini menyebut sifat Nabi tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka nubuat masih tersisa, walaupun kitabnya campuran. Contoh nubuat, Ulangan 14:16, Yesaya 42. Kesimpulan, Allah menunjuk pada nubuat yang benar, bukan seluruh isi kitab. QS Al-Maidah 5, pengikut Injil putuskan perkara dengan Injil. Maksudnya, menurut wahyu asli Allah dalam Injil, bukan Injil versi ubahan. Injil asli mengajarkan tauhid, bukan trinitas. Kesimpulan ini justru menyuruh mereka kembali ke ajaran Isa yang benar. QS Al-Maidah 5:48, tegakkan Taurat dan Injil. Sama. Allah perintahkan mereka menegakkan kitab asli. Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan banyak yang kalian sembunyikan. Kesimpulan, ahli kitab harus kembali ke ajaran asli dan mengikuti Nabi Muhammad. QS Yunus 10:4, kalau ragu, tanyakan pada ahli kitab. Ini gaya bahasa retoris, bukan perintah belajar kepada mereka. Tujuannya agar mereka sadar bahwa di kitab mereka ada nubuat tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak pernah merujuk ahli kitab untuk memvalidasi wahyu. Kesimpulan, ayat ini penguat, bukan pengakuan kitab mereka 100% benar. Dilema dua pilihan. Salah premisnya, Islam tidak pernah bilang Alkitab sekarang murni. Islam bilang wahyu asli benar, teks manusia bisa berubah. Al-Quran muhaiminan alaihi, pengawas pelengkap kitab sebelumnya. QS Al-Maidah 5:48. Kesimpulan, justru Al-Quran yang mengoreksi kitab sebelumnya. Kenapa Allah masih arahkan ke Taurat Injil? Karena masih ada kebenaran di sana. Nubuat Nabi Muhammad, larangan riba, larangan babi, tauhid murni. Al-Quran menyebutnya sebagai nur and huda bagi umat pada masanya, bukan untuk selamanya setelah Al-Quran turun. Kesimpulan, Allah arahkan pada ajaran asli, bukan hasil ubahan. Siapa tolok ukur siapa? Kami turunkan kepadamu kitab dengan kebenaran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan sebagai pengawas terhadapnya. Kesimpulan, justru Al-Quran jadi standar bagi Taurat dan Injil, bukan sebaliknya.